pagi semuanya. Pagi. Baik. Baik anak-anak, sebelum kita pembelajaran hari ini dan sebelum doa, hari ini Pak Jan mau cek dulu nih siapa yang hari ini masuk dan siapa yang hari ini tidak masuk. Yang pertama adalah Ahmad Bunda Aditya. Hadir Pak. Oke, Aprilia Mega. Sakit. Asifa. Hadir Pak. Dika Puspita. Hadir Pak. Dinda Wahyu. Ada Pak. Eka Dewi. Hadir Pak. Elizabeth. Hadir Pak. Elsa Aprilia. Erlita Putri. Beda Usma. Rizka Celsia. Hadir Pak. Hafna Alia. Ibra Widya. Esha. Luciana Inggar. Maina. Hadir Pak. Muhammad Kamaluddin. Natasha. Hadir Pak. Ini kita. Sakit. Nurul Masita. Alsabila. Hadir Pak. Sebastian. Sakit. Septia. Hadir Pak. Siti Aulia. Hadir Pak. Fernanda. Hadir Pak. Widya. Hadir Pak. Oke, baik anak-anak, sebelum kita berdoa tolong dicek kembali kanan kiri kanan, barangkali ada kertas atau plastik. Sebelum kita berdoa tolong diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Sudah bersih semuanya anak-anak? Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana ya Allah ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak, kita sudah selesai berdoa. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak, silakan berdiri semuanya. Yuk, saya hitungi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, anak-anak silakan duduk kembali. Ini anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Nah, kita sebelumnya pada menyampaikan anak-anak apakah masih ingat materi yang kemarin tentang hak asasi manusia? Masih. Oke, baik, saya tanya dulu. Siapa yang masih ingat undang-undang tentang hak asasi manusia? Ya Pak. Oke, undang-undang nomor berapa? Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, terima kasih, betul. Terus yang kedua, macam-macam hak ada berapa? 6. Ya, sebutkan. 1. Hak pribadi. Ya. 2. Hak politik. Ya. 3. Hak ekonomi. Ya. 4. Hak hukum. Betul. 5. Hak sosial budaya. Benar. 6. Hak asasi dalam perlindungan dan tata cara peradilan. Iya, terima kasih, tepuk tangan semuanya. Hari ini kita akan membentuk kelompok. Sebelum membentuk kelompok, hari ini saya ingin menanyakan sebuah video. Nah, video tersebut mengenai satu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah contoh-contoh dari pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Tugas Anda adalah menganalisis dari video tersebut. Nah, namun nanti sebelumnya Pak Jat akan membentuk kelompok dulu. Kelompoknya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Dan kelompok 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah paham anak-anak? Baik, mari kita simak bersama-sama video tersebut. Namun sebelumnya Pak Jat akan membagikan lembar kerja siswa, di mana anak-anak nanti tugasnya adalah mengamati dari video tersebut.
tersebut. Ya, ini dari kelompok 1, ini kelompok 2, terus ini kelompok 3, dan ini adalah kelompok 4. Nah, mari anak-anak kita simak, kita analisis dari video tersebut. Tugas anak-anak adalah memberikan menganalisis dan juga membuat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video tersebut. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah,
kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka, mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Oke, baik anak-anak, itu video yang sudah kita amati secara bersama-sama. Nah, anak-anak, tadi saya sudah membentuk kelompok. Silahkan anak-anak kelompoknya didiskusikan. Kelompoknya 1 diskusikan, 2 diskusikan, 3 dan 4 untuk silahkan. Silakan anak-anak dikerjakan, dianalisis apa yang anak-anak telah pahami, anak-anak yang telah analisis dari video tersebut. Semoga bisa berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Silakan. Silakan didiskusikan kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin ada hambatan dari kelompok 2. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, benar. Di kelompok 3 ada hambatan? Ya, oke, kita kerjakan. Kelompok 4 ada yang ditanyakan? Ya, sudah jelas ya? Oke, terima kasih. Silakan diselesaikan. Oke, anak-anak, apakah semuanya sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Tolong kelompok 1 maju presentasi ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil analisis dari video yang sudah diputar tadi. Yang pertama, deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis dari video yang sudah ditampilkan tadi, hasilnya adalah pelanggaran HAM bullying. 2. Penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis yaitu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 3. Jenis faktor pelanggaran HAM beserta diidentifikasi. Hasil analisis dalam video yang sudah ditayangkan tadi adalah HAM ringan, yaitu berupa bully yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. 4. Akibat dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis yaitu kurangnya percaya diri, menyakiti diri sendiri, depresi, kesedihan, suasana hati. 5. Solusi atas kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis yaitu memberikan penyuluhan tentang HAM, melakukan pemantauan. 6. Saran agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM serupa di kemudian hari. Hasil analisis yaitu membentuk satgas bullying, bercerita kepada orang yang dipercaya. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan dari hasil analisisnya dari kelompok 2. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil analisis. Yang pertama, deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisisnya terjadi bullying yang diderita oleh Sarah. Nomor 2, penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasilnya ialah penyebabnya ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 3. Jenis kasus pelanggaran HAM beserta identifikasi. Hasil analisis, jenis pelanggaran HAM ada 2, pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Nomor 4, akibat dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisisnya berakibatnya kurangnya percaya diri, depresi, dan mental terganggu. Nomor 5, solusi atas kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Dilakukan penyuluhan, diberikan pembinaan pada pelaku dan pendampingan kepada korban. Nomor 6, saran agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM serupa di kemudian hari. Hasil analisisnya, saran dari kami adalah dibuatnya UUD, diberikan sanksi yang setimpal dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku pembulian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3, silakan ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil analisis atas video tadi. Poin 1. Deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis terjadinya bullying antara Agus dan Farel sebagai korban. 2. Penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Penyebab dari kasus pelanggaran HAM tersebut berasal dari faktor internal. Sikap Farel yang terlalu egois, di mana Agus sebagai korban bulinya. Jadi Agus hanya sebagai hiburan untuk Farel. Kurangnya toleransi terhadap sesama. Faktor eksternalnya, penyalahgunaan kekuasaan, adanya kesempatan, kurang tegasnya aparat hukum terhadap masalah pelanggaran HAM. 3. Jenis kasus pelanggaran HAM beserta diidentifikasi. Hasil analisis, jenis pelanggaran HAM ringan, tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. 4. Akibat dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis akibatnya mentalnya terganggu, depresi, kurangnya percaya diri. 5. Solusi atas kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi.
lebih berempati terhadap sesama orang lain dan lingkungan. 6. Saran agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM serupa di kemudian hari. Hasil analisis mengadakan kegiatan anti perundungan, membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih untuk kelompok 3, tepuk tangan kelompok 3. Dari kelompok 4, silakan untuk melanjutkan dari kelompok 4 hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis dari video tersebut. 1. Deskripsi singkat kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Jawaban dari kami, bullying. Bullying adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mengintimidasi atau mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. 2. Penyebab dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis dari kami yaitu penyebab faktor internal karena teman Agus egois, tidak memikirkan perasaan temannya, dan rendahnya kesadaran HAM. 3. Jenis kasus pelanggaran HAM beserta diidentifikasi. Hasil analisis dari kami, jenis kasus dari bullying tersebut adalah pelanggaran HAM ringan yang tidak mengancam nyawa seseorang tetapi merugikan orang tersebut. 4. Akibat dari kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis dari kami yaitu berakibat seseorang tersebut bersedih hati, kurangnya percaya diri, pribadi yang tertutup, dan depresi. 5. Solusi atas kasus pelanggaran HAM yang diidentifikasi. Hasil analisis dari kami yaitu harus ada seseorang yang mampu berempati. 6. Saran agar tidak terjadi kasus pelanggaran HAM serupa di kemudian hari. Hasil analisis dari kami yaitu dibuatkan undang-undang dan dibuatkan pengadilan hak asasi manusia. Sekian presentasi dari kami. Saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari presentasi kalian sudah sangat bagus untuk menyimpulkan, menganalisis dari video tersebut. Nah, sekarang anak-anak saya beri tugas untuk mengerjakan yaitu soal-soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Yang pertama adalah kasus-kasus pelanggaran HAM, yang kedua adalah contoh-contoh dari pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak-anak, untuk soalnya sudah saya kirimkan di Google Form. Silakan anak-anak kerjakan sebaik mungkin. Waktunya adalah 10 menit. Silakan dikerjakan. Anak-anak, apakah sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya. Baik, terima kasih untuk kita semua. Anak-anak, biar semangat. Anak-anak, silakan anak-anak bisa tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran untuk kasus-kasus pelanggaran HAM sudah selesai. Maka dapat kita simpulkan bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia itu jenisnya ada berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, sosial budaya, hak asasi, tata cara. Oke, jenis pelanggarannya ada berapa? Ada 2. Pertama adalah berat dan kedua adalah ringan. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.
jangan lupa anak-anak mempelajari pelajaran yang berikutnya. Jangan lupa nanti setelah ini kita berdoa, setelah berdoa anak-anak pulang dan jangan kemana-mana, langsung pulang ke rumah. Baik anak-anak, mari sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama ya Allah ya Rahmanir Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.